Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windas Dia Putri, NPM 5019179. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang materi elemen kurikulum 2013. Di sini saya akan membahas dua cakup. Yang pertama, standar proses, yang kedua standar penilaian. Standar proses. Menurut Wikipedia, standar adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam. Menurut manajemen sekolah, standar proses adalah serangkaian kegiatan yang diupayakan kepala sekolah bagi kepentingan sekolahnya. Segala proses pendayagunaan semua komponen, baik komponen manusia maupun non-manusia. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Tentang standar proses pendidikan, yang pertama, pengertian pendidikan adalah secara semantik berasal dari bahasa Yunani pedagogis yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogos adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaan menjemput dan mengantar anaknya ke sekolah. Yang kedua, standar proses pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, standar proses meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan proses pembelajaran sesuai dengan Permendikbud nomor 81 tahun 2013. Selanjutnya, standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Berdasarkan pada PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa penilaian pendidikan terdiri atas yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik, yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Tujuan dan fungsi penilaian hasil akhir. Tujuan penilaian hasil akhir yang pertama, menilai capaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga, sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar siswa. Fungsi penilaian hasil belajar. Yang pertama, bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas. Yang kedua, umpan balik dalam perbaikan proses belajar mengajar, meningkatkan motivasi belajar siswa. Prinsip-prinsip penilaian hasil belajar. Yang pertama, valid atau sahih. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, transparan atau terbuka. Yang keempat, adil. Yang kelima, terpadu. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang ketujuh, sistematis. Jenis penilaian hasil belajar berdasarkan cakupan kompetensi yang diukur sebagaimana dijelaskan dalam PP nomor 19 tahun 2005, bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik terdiri atas ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Teknik penilaian hasil belajar menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Ditinjau dari tekniknya, penilaian dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama, teknik tes. Yang kedua, tes tertulis. Yang ketiga, tes lisan. Yang keempat, tes praktik atau perbuatan. Teknik non-tes. Teknik non-tes merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran, terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Selama ini, teknik non-tes kurang digunakan dibandingkan teknik tes. Dalam proses pembelajaran, pada umumnya, kegiatan penilaian mengutamakan teknik tes. Hal ini dikarenakan lebih pada aspek pengetahuan dan keterampilan dalam mengambil keputusan yang dilakukan guru pada saat menentukan siswa.
Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.